Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, camkanlah, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, para saudara bruder, selamat pagi berkah dalam. Hari ini ada dua bahan permenungan yang ingin saya sampaikan, dan yang pertama saya awali dengan sebuah kisah tentang seorang sopir. Suatu ketika ada seorang sopir yang melanjutkan perjalanannya ke Jakarta, dan waktu itu jalanan begitu macet, dan karena macet jalannya begitu lama, dia merasa ngantuk. Lalu dibuka jendelanya supaya ada angin, tapi kantuknya itu tidak hilang-hilang. Lalu dia mencari apa supaya bisa tetap melek. Maka dia melihat rokoknya, lalu dia menghidupkan rokoknya, menghisap rokok sambil menunggu jalanan yang macet itu. Tapi walaupun sudah merokok, kantuknya itu tidak hilang-hilang. Maka dia bingung, apalagi yang mau dia lakukan. Lalu iseng, radio di mobilnya dihidupkan. Nah, ketika mendengarkan radio sambil merokok itu, ada saluran berita kesehatan. Di situ diungkapkan bahayanya merokok. Merokok itu mengganggu kesehatan, menyebabkan sakit jantung, menyebabkan kanker, bisa membuat impotensi, dan seterusnya. Lalu sopir itu agak terenyah mendengar berita itu, melihat rokoknya. Lalu akhirnya dimatikan siaran radionya. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih,
Seringkali kita seperti sopir itu, ketika mendengar suara yang walaupun mungkin benar, tapi mengganggu kita. Yang dimatikan itu seperti sopir tadi, radionya. Bukan kok yang diberitakan. Hari ini kita mendengarkan berita Yesus yang hadir mewartakan. Berita itu bisa menyenangkan, tapi juga bisa jadi membuat kita tidak nyaman karena harus berubah. Pilihannya sekarang tergantung kepada kita semua, saya dan panjenengan. Mau dimatikan beritanya, radionya, atau kita mau terbuka untuk mendengarkan. Pilihan pada kita semua, saya dan panjenengan. Dan persis permenungan pertama adalah ini. Selama ini saya lebih seperti siapa? Apakah saya sungguh sudah mendengarkan suara Tuhan di hati saya? Atau jangan-jangan setiap kali suara hati saya bersuara, saya matikan. Saya tutup buku ini, tidak lagi saya dengarkan. Atau memang sungguh saya mendengarkan. Permenungan pertama. Yang kedua, lalu bagaimana supaya saya bisa mendengarkan suara Tuhan ini? Usul saya sederhana. Mari secara konkret kita sediakan waktu untuk hening setiap hari. 5 menit saja. Supaya kita dari pagi sampai malam ini yang penuh dengan aktivitas, ada waktu jeda 5 menit untuk mendengarkan. Untuk merenungkan sabda Tuhan. Kadang kita ke gereja minggu ini, tapi kadang pikiran kita pun masih melayang-layang. Engko sarapane apa ya? Gitu kan. Sego goreng ngendi ya? Atau bubur mana ya? Gitu kan. Bahkan di gereja. Kadang juga karena kita aktivitasnya terlalu biasa, terburu-buru, kadang kita pun kurang menghayati hal-hal sederhana yang sudah dilatihkan sejak dulu. Tanda salib misalnya. Rumusannya itu jelas sederhana. Gimana? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tapi kan kadang kita masuk gereja ambil air suci dalam nama Bapa. Itu kan. Kadang ketemu tetangga rumusannya sok ganti. Wingi kondangan ora gitu. Hal-hal yang sederhana. Padahal kalau kita renungkan maknanya dalam. Coba Bapak Ibu, saudari-saudara semua bayangkan. Kita bangun dan mau tidur dengan membuat tanda salib. Kita itu apa? Membuka dan menutup hari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maknanya dalam. Tapi apakah kita berhenti sejenak untuk merenungkan ini? Tanda tanya. Apa artinya mengawali hari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Apa artinya menutup hari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Pernahkah kita merenungkan ini? Mendengarkan apa yang kita ungkapkan? Atau jangan-jangan ini hanya ritme harian, bangun tidur tanda salib dan Bapa Putra Kudus. Keluar ketemu tetangga ngerasani, kayak wingi kayak nganu. Oh ini nganu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sadar tidak? Atau jangan-jangan ini hanya menjadi rumusan yang
karena bertahun-tahun kita lakukan, kita tidak sadar maknanya. Dan karena kita tidak sadar, hidup kita juga tidak diubah. Hidup kita ya seperti itu saja. Maka ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, kesimpulannya hari ini kita bergembira karena Yesus sebentar lagi datang. Tetapi kegembiraan itu menjadi hilang kalau kita tidak berani meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk mendengarkan Yesus sendiri. Maka kita diundang untuk berani mendengarkan Yesus. Sehingga kita tidak perlu bertanya seperti Yohanes Pembaptis, engkaukah yang akan datang itu atau saya harus menantikan yang lain? Kita diajak untuk mau mendengarkan. Usulan konkretnya, sederhananya, mari kita luangkan waktu untuk hening sejenak. Barang 5 menit saja dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita resap-resapkan doa-doa yang kita daraskan. Kita renungkan maknanya. Semoga hidup kita pelan-pelan diubah dengan doa-doa yang kita daraskan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, para suster, bruder, marilah kita bangkit berdiri memperbaiki